Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada mata kuliah persamaan diferensial. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi persamaan pada perhitungan pertumbuhan. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang perubahan temperatur. Nah, kali ini aplikasi dalam penggunaan persamaan diferensial tingkat pertama itu pada perubahan jumlah zat. Nanti contohnya akan kita coba menghitung jumlah penduduk. Nah, di sini juga ada laju perubahan jumlah zat atau populasi diasumsikan dengan diferensial dari N per dt. Nah, jadi diferensial ini dari sebuah jumlah zat N-nya ini itu atau bisa jadi populasi, nanti bisa jadi jumlah penduduk atau N ini didiferensialkan terhadap waktu. Ya, jadi diferensialnya terhadap waktu, dt-nya waktu ya. Jadi ini jumlah zat atau penduduk, mau itu luruh, mau itu tumbuh banyak, dia akan tergantung dengan waktu. Nah, jadi laju perubahan jumlah zat dia didefinisikan dengan dn per dt. Jadi perubahan jumlah terhadap waktu. Nah, jumlah zat atau populasi yang tumbuh, jadi mau banyak atau juga mau luruh berkurang, itu dilambangkan dengan nt. Jadi artinya jumlah n-nya itu terhadap waktu. Laju perubahan jumlah zat atau populasi dapat dirumuskan dengan, nah ini laju perubahan populasinya atau zatnya itu dikurang dengan jumlah total jumlah dengan populasi atau zat itu sendiri, maka hasilnya 0. Jadi perubahan laju itu mau dia bertambah mau apa, kalau dikurangkan dengan jumlah yang sebenarnya makin lama dia makin menunjukkan 0. Jadi persamaannya itu dn per dt dikurang konstanta dikali dengan jumlah populasi itu ya. Jadi laju perubahannya itu dikurang dengan konstanta proporsionalitas dikali dengan jumlah zat atau populasi itu, persamaannya ini sama dengan 0. Oke. Nah, untuk mensimulasikan atau menyelesaikan aplikasi tersebut, kita coba menyelesaikan sebuah contoh kasus, yaitu diketahui bahwa populasi suatu negara dengan laju proporsional terhadap jumlah penduduk negara tersebut. Pada saat ini jumlah penduduknya adalah 80 juta. Ya. Diketahui pada saat ini 20 juta jiwa. 10 tahun kemudian, 10 tahun yang lalu atau ke belakang, jumlah penduduknya itu 70 juta jiwa. Jadi dari masa 10 tahun itu terjadi peningkatan atau itu sebenarnya 10 juta jiwa. Dengan asumsikan bahwa kecenderungan ini akan berlanjut, artinya dia akan berlanjut terus bergerak sesuai dengan kelipatannya. Jadi kita mengasumsikan kecenderungan ini akan berlanjut, tidak ada kejadian, tidak ada musibah atau tidak ada bencana atau apapun. Jadi kita anggap ini cenderung berlanjut sehingga kita asumsikan ya. Nah, jadi ditanya itu ekspresi matematis untuk perkiraan jumlah penduduk negara tersebut pada waktu T, gunakan T sama dengan 0 untuk kondisi sekarang. Jadi sekarang itu T-nya 0. Nah, kalau dia mundur ke belakang itu min 10 tahun ya. Jadi jumlah penduduk 10 tahun ini ke belakang. Jadi hari ini ada 0, kalau 10 tahun yang lalu itu berarti minus 10 tahun yang lalu dia 80 juta jiwa. Pada saat sekarang, waktu saat T-nya 0 itu 80 juta jiwa. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita akan membuat sebuah persamaan fungsinya untuk yang nomor A ini. Nah, untuk B, kita akan memperkirakan jumlah penduduk setelah 10 tahun kemudian. Dari T0 kemudian menjadi T10. Nah, oke, ini contoh soal yang akan kita selesaikan menggunakan persamaan diferensial. Nah, penyelesaiannya itu persamaan laju perubahan populasi suatu negara yang proporsional adalah, sebelumnya sudah kita tampilkan sebuah laju persamaan diferensialnya itu dn besar per dt dikurang kn sama dengan 0. Nah, ini persamaan diferensial untuk sebuah laju perubahan. Nah, persamaan diferensialnya akan kita rubah menjadi sebuah fungsi n sama dengan n inilah yang akan kita cari, yaitu perkiraan jumlah penduduk ini. Jadi kita akan mencari sebuah fungsi n menjadi sebuah persamaan nanti untuk menghitung perkiraan jumlah penduduk. Nah, bagaimana kita memperoleh n tersebut? Maka kita akan menyelesaikan persamaan diferensial ini menjadi sebuah fungsi n. Artinya kita kembalikan ke fungsi n-nya. Nah, kita sebelumnya sudah tahu kalau dari sebuah fungsi n kita turunkan diferensialkan menjadi sebuah persamaan diferensial. Kalau kita ingin kembalikan nanti kita integralkan. Baik, kita selesaikan
Nah, ini diketahui persamaan diferensialnya, maka kita akan selesaikan persamaan diferensial ini dulu menggunakan penyelesaian persamaan diferensial yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, dengan catatan kita ingin mencari nanti fungsi n ini dengan penyelesaian persamaan diferensial ini. Jadi kita kembalikan dulu. Jadi sisi min Kn ini kita pindahkan ke kanan, berarti menjadi dn per dt sama dengan Kn. Ini penyelesaian sebuah persamaan diferensial. Ini masih persamaan diferensial, sebelah kanannya juga masih. Nah, kemudian agar nanti bisa kita integralkan dn per n atau n per dn, maka ini akan kita tukar. Ya, ini dn. Maka harus kita bagi dengan n-nya. Jadi kita bisa selesaikan dn per n, kita kembalikan dia ke kiri menjadi pembagi, jadi n, dn per n sama dengan dt-nya kita pindahkan ke kanan. Dikalikan jadi dt kt. Nah, ini hasil persamaan. Tapi ini masih juga sebuah persamaan diferensial. Nah, untuk menyelesaikan ini agar kita memperoleh nanti n ini, maka kita selesaikan persamaan diferensialnya menggunakan integral. Sisi kiri kita integralkan dan sisi kanan kita integralkan untuk mencari fungsi n tersebut. Nah, kita dapat integral dari dn per n sama dengan integral dari k dt. Ingat, di sini ada integral, di sini ada n. Oke, sebentar ya. Nah, ingat ini ada integral, di sini ada dn. Jadi kita integral dn per n. Kalau di sini ada integral, di sini ada dt. Jadi ini diintegralkan terhadap dn, terhadap n, di sini terhadap waktu integral. Nah, kalau gitu kita selesaikan ini seper n dn. Jadi integral seper n dn ini ya. Ini sama dengan integral 1 per n dikali dn, itu sama dengan hasilnya ln n. Jadi kalau ingat dulu integral tak tentu dalam penyelesaian integral dari seper x dx itu ln x. Nah, kali ini integral dari seper n dn, hasilnya adalah ln n, logaritma natural n. Nah, kemudian integral dari k dt, jadi konstanta terhadap dt, maka hasilnya kt. Mereka ada integral dx, berarti hasilnya x. Kalau integral dt, hasilnya t. Nah, ditambah dengan karena ini integral tak tentu akan muncul sebuah konstanta 1. Jadi fungsi pertambahan konstanta 1. Hasilnya adalah ln n sama dengan kt ditambah 1. Hasil dari integral ya. Nah, selanjutnya untuk posisi ini ln, maka ini akan kita ln-kan juga. Nah, yang ini kita ln-kan, yang ini kita ln-kan. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Ln n sama dengan ln k pangkat t. Jadi kalau kemarin itu ada eksponen pangkat kt, itu kalau kita ln-kan, maka kita ambil hasilnya adalah kt. Kalau ada eksponen e pangkat c1, kita ln-kan, berarti hasilnya adalah c1. Nah, ini kita kembalikan agar dia hasilnya kt dan c1, supaya dia ini kita ln-kan, logaritma naturalkan, maka kita harus menambahkan dia menjadi sebuah fungsi eksponen. Jadi ln eksponen pangkat kt ditambah dengan ln eksponen di pangkat konstanta 1. Nah, karena sisi kiri dan sisi kanan sudah memiliki ln, maka kita bisa menyelesaikan ini karena penjumlahan. Maka kalau udah penjumlahan ini kita bisa berkalian. Jadi kita tulis ln n sama dengan ln e eksponen pangkat kt dikali dengan eksponen pangkat konstanta 1. Nah, ini secara matematis ya. Nah, dengan catatan konstanta itu adalah eksponen pangkat C1. Ini sebuah konstanta juga karena eksponen pangkat konstanta itu artinya adalah konstanta. Misalnya eksponen pangkat 1, eksponen pangkat 2. Nah, ini hasilnya akan ada sebuah konstanta. Tapi kalau eksponen pangkat fungsional, fungsi dari sebuah persamaan seperti kt, kx atau apa itu belum bisa, bukan hasilnya konstanta. Nah, kali ini karena eksponen pangkat C1 itu kita bisa samakan dia sebagai konstanta, maka bisa kita tulis seperti ini, ln n sama dengan ln eksponen pangkat kt dikali dengan konstanta. Nah, seperti itu hasil samaannya. Jadi bisa kita tulis n, karena di sini ln kita bisa hilangkan. Jadi kalau gitu n-nya aja kita ambil sama dengan eksponen eksponen pangkat kt dikali dengan c. Jadi konstantanya kita pindah ke depan, jadi c dikali dengan eksponen pangkat dari k dikali t. Baik, untuk contoh ini kita sudah memiliki persamaannya, jadi dapat dari persamaan diferensial awal kita menghitungnya sehingga sekarang sudah ada hasil sebuah fungsi n. Jadi n itu sama dengan konstanta dikali eksponen di pangkat k dikali t. Maka kita akan memasuki yang diketahui batasan yang diketahui pada contoh soal.
Nah, diketahui pada tadi soal itu dibilang pada T sama dengan 0, jumlah penduduk itu N-nya 80 juta jiwa. Pada saat sekarang katanya. Jadi T saat dengan 0 sekarang ini T-nya 0, jumlah penduduk itu 80 juta jiwa. Maka bisa kita tulis N-nya kita ganti dengan 80, kemudian T-nya kita ganti dengan 0. Nah, E pangkat 0 ini, E pangkat 0 itu E pangkat konstanta, maka hasilnya adalah 1. Jadi semua eksponen yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Maka kita tulis C itu sama dengan 80. Nah, sehingga persamaan populasinya adalah N dikali 80 kita masukkan sebagai konstanta, N dikali, sama dengan 80 dikali eksponen pangkat K kali T. Nah, karena konstanta sudah kita akan cari sekarang konstanta proporsionalitas ini. K-nya ini kan kita cari. Berapa nilai K-nya. Nah, untuk kita ketahui K itu, maka kita akan masukkan. Pada contoh soal diketahui 10 tahun yang lalu itu jumlah N-nya itu 80 juta jiwa. Jadi pada T sama dengan 10 tahun yang lalu, N-nya itu 70 juta jiwa. Nah, harus kita ingat, kalau begitu, T-nya akan kita ganti ya. Nah, jadi diketahui T sama dengan 10 tahun yang lalu, nah ini dia T-nya. Sementara N 70 kita masukkan sebagai N-nya. Nah, tapi ingat, T sama dengan 10 tahun yang lalu, artinya mundur ke belakang. Jadi T-nya kita ganti dengan min 10 tahun. Kalau ke depan berarti kita isi dengan 10 tahun. Nah, karena ini T-nya 10 tahun lalu, maka kita bikin min 10K. Kalau konstanta ini biasa kita taruh di belakang. Jadi min 10K. Nah, dari mana min 10K? Karena 10 tahun yang lalu. T-nya jadi minus 10. Maka kita ganti T-nya dengan minus 10. Maka kita dapat persamaannya yaitu 70. Nah, ini kita akan bisa menghitung berapakah konstanta K ini. Nah, ini bisa kita hitung. Nah, caranya berarti kita pindahkan dulu 80 ke sisi kiri. Atau kita balik ya. Berarti 70 per 80 kita pindahkan kembali 80-nya. Jadi eksponen pangkat min 10K itu sama dengan 70 per 80. Karena 80 pindah ke kiri. Berarti 70 per 80 ya. Nah, selanjutnya 70-80 ini kan punya hasil, bisa kita bagi gitu. Nah, kalau itu sisi kiri kita lenkan supaya eksponennya hilang. Nah, sisi kanan kita lenkan. Jadi len eksponen pangkat min 10K sama dengan len 70 per 10. Maka kita dapat ini, kalau hasil len eksponen ini maka kita ambil min 10K. Min 10K, ini kita bagi dulu lah ya. 70 per 80 itu hasilnya 0,875. Jadi ini len E pangkat min 10K sama dengan len 0,875. Nah, ini kita bisa hilangkan len-nya karena len eksponen itu hasilnya adalah pangkat yang kita ambil. Jadi min 10K sama dengan hasil len dari 0,875 adalah min 0,135. Nah, bagaimana cara logaritma naturalnya kita mencari? Kemarin saya sudah menunjukkan itu menggunakan Excel. Bisa juga menggunakan kalkulator. Kalau di Microsoft Excel, ketik aja sama dengan ln, nilainya kita masukkan 0,875, langsung kita enter. Jadi ln bisa buka kurung dulu 0,875, tutup kurung, enter, maka hasilnya adalah min 0,135. Silakan dicoba menggunakan Microsoft Excel. Nah, kalau begitu K-nya adalah tinggal kita bagi min 0,135 dibagi min 10. Nah, kita pindahin kemari. Hasilnya K sama dengan 0,0134. Sehingga persamaannya bisa kita tulis. Kalau gitu diketahui K-nya 0,0134, N-nya itu 80 eksponen pangkat K dikali T, maka ekspresi matematis untuk perkiraan jumlah penduduk negara tersebut pada setiap waktu T adalah, jadi kita mempunyai persamaan fungsi untuk menghitung jumlah penduduk secara matematis yang mau terhadap waktu T ya. Nah, ini dapat kita tulis N-nya 80 eksponen E pangkat K-nya kita masukin 0,5 dikali T. Nah, kalau kita sudah dapat seperti ini, kita bisa menghitung pada saat T berapa kita dapat jumlah penduduknya. Pada saat jumlah penduduknya berapa kita dapat waktunya berapa. Jadi bisa kita selesaikan sebuah persamaannya itu. Nah, ini bisa memudahkan untuk penyelesaian selanjutnya. Jadi karena kita sudah mendapat rumusan matematis untuk menghitung jumlah penduduk negara. Berarti B, perkiraan jumlah penduduk setelah 10 tahun adalah T-nya kita ganti dengan 10. Nah, jadi kita dapat N sama dengan 80 eksponen pangkat 0,0134 dikali 10, sehingga dapat N sama dengan 80 dikali eksponen pangkat 0,134. Nah, kalau begini kita sudah bisa menghitung untuk eksponen pangkat 0,314.
Nah, ini hasilnya adalah 1,1434 hasil dari eksponen pangkat 0,134. Nah, saya menghitungnya menggunakan Microsoft Excel itu formulanya sama dengan kalau di Excel itu EXP buka kurung 0,134 tutup kurung enter. Nah, ini akan dapat menghitung nilai eksponen. Hasilnya adalah 1,1434. Maka jumlah penduduknya bisa kita kalikan 80 dikali 1,1434 adalah 91,5 juta jiwa karena kita ketahui dalam menghitung kemarin jumlah penduduknya adalah 80 juta jiwa saat ini, berarti 10 tahun kemudian jumlah penduduknya diprediksikan akan meningkat menjadi 91,5 juta jiwa. Nah, begini cara menggunakan persamaan diferensial untuk menghitung perubahan laju pertumbuhan dan peluruhan sebuah jumlah zat atau populasi. Baik, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.